Secara geografis ya, kami melayani ini kan eh, Madura daratan dan kepulauan. Nah, emang tantangannya yang paling spesifik dan paling menjadi prioritas itu emang di kepulauan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Energi, selamat datang di podcast perdana Dewan Energi Mahasiswa Madura. Dan tentunya ini adalah podcast resmi dari DEM Madura yang mana menjadi wadah untuk membahas isu-isu strategis mengenai energi di ranah nasional. Dan tentunya sebelum itu saya ucapkan terima kasih karena adanya podcast ini juga merupakan dukungan dari Bapak Willy Aditya selaku Kepala Komisi 13 DPR RI yang sudah memberikan kontribusi dan juga kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan program podcast pada kesempatan kali ini. Baik, saya Yeda Pilianti akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan. Tentunya akan membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan tentang energi itu sendiri. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kredibilitasnya. Beliau adalah Bapak Fahmi Fahrezi selaku Ketua UP3 PLN Madura. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Eni. Dan mohon maaf Bapak yang mengganggu waktunya dan juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mau untuk sharing pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman perlu diketahui karena narasumber kita dari Ketua UP3 PLN Madura tentunya nanti kita akan bahas seputar kelistrikan nih Bapak ya. Karena anak muda itu sekarang justru masih enggan untuk membahas isu-isu tersebut. Makanya di sini kita dari DEM Madura akan berdiskusi langsung dengan pakarnya tentunya ya teman-teman. Oke, baik Bapak. Sebelum kita membahas pada isu-isu yang lebih spesifik nantinya, mungkin Bapak bisa menjelaskan sekilas mengenai UP3 PLN Madura serta tugas pokoknya itu apa Bapak? Dan nanti mungkin bisa dijelaskan terkait wilayah kerjanya seperti itu. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Yeni dan tim Dewan Energi Mahasiswa Madura. Saya mengapresiasi ya dengan diadakannya podcast ini. Dan ini bentuk kepedulian ya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Madura. Dan ini mudah-mudahan ini kita tetap kolaborasi ya antara PLN UP3 Madura dan dengan Dewan Energi Mahasiswa Madura. Jadi sekilas PLN UP3 Madura ini kami membawahi 4 wilayah kabupaten ya. Dari Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, dan kita juga melayani kepulauan. Dan ini secara geografis emang kita melayani 4 kabupaten dan kantor kami ini ada di Pamekasan karena emang secara geografis Pamekasan ini ada di tengah-tengah ya antara Sumeneb maupun Bangkalan. Dan kami melayani ya jaringan distribusi ya dari Sumeneb sampai Bangkalan, dan kita disuplai juga untuk jaringan sutetnya, untuk dari kita sutetnya sistem Jamali ya. Jadi suplainya dari sistem Jamali ya, dari untuk suplai yang ada di UP3 Madura. Demikian Mbak Yeni. Oke, berarti memang pusatnya ada di Pamekasan Bapak ya. Betul. Yang menaungi 4 kabupaten di Madura seperti itu. Dan pastinya Bapak ini kan dari geografis tentunya sudah berbeda Pak antara Kabupaten Pamekasan dengan kabupaten yang lainnya. Pastinya untuk menjalankan distribusi kelistrikan ini pasti setiap daerah itu punya dinamikanya masing-masing Bapak. Nah, sejauh ini tantangan mungkin ataupun kendala dari pendistribusian kelistrik itu bagaimana Bapak di tiap daerah? Secara geografis ya, kami melayani ini kan Madura daratan dan kepulauan. Nah, emang tantangannya yang paling spesifik dan paling menjadi prioritas itu emang di kepulauan, karena kami di PLN UP3 Madura itu total kami melayani sekitar 40-an pulau ya, di Kepulauan Sumeneb dan ada satu juga di Kepulauan Mandangin ya, Pulau Mandangin yang ada di Sampang. Ini menjadi tantangan yang tersendiri bagi kami yang ada di PLN UP3 Madura, karena emang secara geografis ya, mungkin Mbak Yeni pernah ke sana ya, mungkin pernah ke Kangean atau pernah ke Sapakan,
pernah ke mana lagi, Pulau Gili Raja, Gili Genting. Nah, itu kan jaraknya hampir lumayan itu. Ada kita pulau itu, kalau Mbak ini lihat di peta itu ada Pulau Sakalar. Itu sudah dekat NTB itu. Jadi untuk akses ke sana ya, kita untuk melayani kelistrikan di sana ya emang menjadi tantangan tersendiri. Tapi dengan semangat teman-teman yang ada di Madura, kami dan tim ya siap melistriki yang ada di kepulauan maupun di daratan. Di daratan sendiri emang kami juga di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ya kita sudah kolaborasi ya untuk melistriki dan menyiapkan kelistrikan yang andal yang ada di Madura. Gitu baik ini ya. Jadi emang tantangannya lumayan ini yang ada di Madura. Iya Bapak. Dan itu kan dari segi geografis lah Pak ya, letak wilayah. Dan kalau misalkan dari segi teknis ataupun permintaan pelanggan itu bagaimana Bapak di tiap daerah? Jadi kami ya, pertumbuhan kelistrikan dibandingkan tahun 2023-2024 ya, itu kita naik sekitar 10,78% ya. Secara dibandingkan kabupaten, maksudnya di area yang lain ya, UP3 yang lain, Madura ini salah satu yang terbaik ya untuk pertumbuhan kelistrikannya. Berarti dengan analisa pertumbuhan kelistrikan ini berarti segi ekonomi yang ada di UP3 Madura berarti ada kenaikan yang signifikan. Setelah kami analisa juga ini terpengaruh oleh industri rokok yang ada di Madura, khususnya di Pamekasan ya. Pamekasan ini penyumbang industri rokok yang terbesar ya di wilayah Madura. Nah ini dengan adanya industri rokok ini, pemakaian listriknya ini juga semakin tinggi yang ada di Madura. Harapannya ya ke depannya bukan hanya industri rokok tapi industri-industri lain juga banyak yang ada di Madura, khususnya di Pamekasan, dan kami siap support ya, baik di Sumeneb, di Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Dan ini berdampak positif. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi pertumbuhan listrik ya yang sudah baik ini jadi pendorong ya, penggerak ekonomi, karena emang salah satu dasar penggerak ekonomi ya emang listrik ya. Kita mau investasi apapun ya harus menggunakan listrik ya, kita siapkan keandalan kelistrikan yang ada di Madura. Demikian Mbak ya, ini ya. Saya tertarik itu Pak, ketika Bapak menjelaskan tadi di Madura itu ada yang daratan dan juga di kepulauan Bapak. Betul. Seperti misalkan Kangean ataupun di pulau-pulau terkecil lah ya yang ada di Madura. Dan kalau misalkan boleh tahu nih Bapak, mungkin boleh di-spill juga kepada teman-teman terkait sistem pemerataan Bapak, misalkan ada yang ada di kota dengan yang ada di kepulauan. Karena saya ini sempat baca di beberapa berita, khususnya di Madura yang pernah di-up, bahwasanya di kabupaten di Kangean, di Sumeneb itu baru berlaku masa aktif listrik itu 24 di akhir pada tahun 2024 Bapak. Apakah itu betul Bapak? Jadi ada beberapa pulau ya. Jadi emang itu tantangan tersendiri ya. Tapi kalau emang berita itu Kangean itu sudah nyala 24 jam itu sudah lama ya. Sudah lama ya. Jadi yang masih menjadi tantangan kami itu ada beberapa pulau yang memang masih belum 24 jam. Salah satunya itu emang kemarin Gili Raja. Gili Raja itu, tapi kita udah menambahkan ini ya, menambahkan kapasitas pembangkitnya yang awalnya 5-6 jam, sekarang sudah jadi 12 jam. Ini salah satu ya. Dan ini menjadi PR kami juga, mendorong untuk terus meningkatkan pemerataan listrik ya, khususnya di kepulauan. Kalau untuk di daratan sudah 24 jam aman semuanya. Tapi memang kami sebagai penanggung jawab listrikan, dan ini menjadi tugas utama kami, emang kita harus mempercepat akses kelistrikan khususnya di pulau-pulau. Demikian Mbak ini ya. Oke Bapak, jadi kalau misalkan ada yang masih belum pemerataan menuju 24 jam pasti ada peningkatan untuk bisa sempurna gitu Pak. Betul ya? Karena emang aksesnya yang agak sulit ya, tapi kami tetap dorong lah, karena emang kita hanya dorong untuk semua menikmati listrik ya, khususnya di pulau-pulau.
Dan ini Bapak, kadang yang dikeluhkan oleh masyarakat Ya. dan juga saya selaku generasi muda yang tiap hari tanpa lepas dengan wifi gitu Bapak. Ya. Dan bagaimana kalau misalkan terjadi padaman, misalkan ada bencana alam ataupun angin gitu Bapak, hujan ya, kan itu mengakibatkan listrik itu padam. Nah itu bagaimana Bapak tanggapannya? Jadi ini ya, kalau pemadaman itu kan sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, pemadaman terencana ataupun pemadaman tidak terencana, ya kan. Jadi kalau pemadaman terencana itu biasanya kami ya melakukan pemeliharaan, misal ganti trafo atau perbaikan trafo, itu yang jadi perencanaan sudah. Jadi misal jam 8 sampai jam 12 siang itu ada pemberitahuan, biasanya kami udah melakukan pemberitahuan itu baik di radio-radio maupun di WhatsApp grup ya, dengan stakeholder khusus itu kami biasanya udah menginfokan. Tapi juga ada yang pemadaman tidak terencana. Nah, jadi kalau pemadaman yang tidak terencana itu yang emang misalnya ada gangguan kena pohon roboh ke jaringan kami, itu kan itu tidak rencana ya, maksudnya jadi akhirnya kami melakukan perbaikan. Terus ada kena layang-layang, biasanya itu ada adik main layang-layang itu kan, kenapa kami himbau agar masyarakat itu adik-adik ya khususnya kalau bermain layang-layang itu jauh dari jaringan, karena emang kalau sudah kena jaringan itu biasanya menyebabkan jaringan padam karena dia akan konslet ya. Terus biasanya juga jaringan yang pohon yang mendekati jaringan ataupun bangunan yang mendekati jaringan, makanya jarak aman jaringan itu 3 meter ya, 3 meter dari samping atas bawah itu 3 meter karena emang itu yang paling aman. Jadi kalau misal ada pohon yang sudah mendekati jaringan, monggo aja pemilik pohonnya kalau emang melaporkan kami akan melakukan pemotongan dan untuk pemeliharaan tersebut. Misal ada bangunan yang mendekati jaringan itu tolong jangan dekat jaringan kami, yaitu minimal itu 3 meter ya, karena itu batas amannya. Karena kalau sudah kena nempel ya itu bisa merugikan masyarakat juga kan, biasanya trip atau gangguan itu yang kadang-kadang bisa padam ya. Terus yang kenapa kadang-kadang bertanya kenapa kok kadang-kadang agak lama gitu ya. Iya betul Pak. Biasanya kan gitu kan. Itu biasanya kalau ada hal-hal itu biasanya yang force majeure Mbak. Force majeure itu biasanya hujan angin ya kan. Hujan angin terus biasa angin puting beliung dan sebagainya lah, akhirnya pohonnya roboh ya kan. Nah itu biasanya di luar kendali kita ya, kita tetap akan percepatan itu biasanya agak lama ya karena emang ada force majeure. Tapi kalau aman insya Allah semuanya, cuaca aman, insya Allah sih sudah terkendali semua ya untuk sistem kelistrikan yang ada di Madura. Demikian, Mbak. Jadi sudah diklarifikasi betul ya sama Bapak Fahmi kalau misalkan ada tiba-tiba pemahaman secara mendadak, jadi mohon maklumi teman-teman ya. Jadi karena memang ada beberapa proses yang tidak bisa seinstan itu. Dan kemudian tadi juga sudah dihimbau bahwasanya misalkan mau main layang-layang silahkan dijauhkan dari tiang listrik ataupun yang menyangkutkan tentang pemadaman listrik itu sendiri. Dan itu dia mungkin sudah dihimbau langsung oleh pakarnya gitu. Dan kemudian Bapak terkait program entah itu program jangka panjang ataupun program masa kini yang disediakan oleh PLN di Madura itu seperti apa Bapak? Jadi kami ya PLN di P3 Madura itu mendorong sekarang untuk kedepannya untuk penggunaan mobil listrik ya. Jadi kita akan di Madura sekarang ini sudah ada 8 unit SPKLU. Jadi saya jelaskan sedikit ya. SPKLU adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi kalau Mbak Yeni lihat itu ya, sekarang sudah banyak itu yang menggunakan mobil listrik ya. Ada merek-merek yang udah tersebar lah. Biasanya sekarang ini biasanya tiap hari ini sudah ada yang ngecas yang di kantor kami itu di depan. Ini sudah banyak yang menggunakan mobil listrik ya. Nah ini tiap tahun itu peningkatan penggunaan mobil listrik ini sekarang sudah 400% tiap tahun. Jadi dengan apa kita ngeceknya? Dengan di SPKLU itu berapa sih orang-orang ngecas di tempat
kami gitu. Nah, itu dibandingkan tahun kemarin, Lebaran tahun kemarin dibandingkan Lebaran tahun sekarang, ini kenaikannya 400%. Jadi mungkin di tahun depan lagi ya pasti akan meningkat lagi. Ya itu program utama kami ya, mungkin 5 tahun ke depan ya kita akan memperbanyak ini SPKLU ini. Di tahun ini kita di pemerintah juga dan salah satunya di Madura kita ada penambahan sekitar 10 titik SPKLU yang tersebar di Madura ya, di Pamekasan juga ada, Sumeneb ada, Sampang ada, dan di Bangkalan. Nah ini, dan kita juga mendorong karena juga kita untuk menuju net zero emission ya, energi baru terbarukan ya. Kami kalau di pulau-pulau itu sekarang sudah banyak menggunakan PLTS ya, karena emang harapannya dengan penggunaan PLTS ini ya sudah mengurangi karbon dioksida ya, gas karbon CO-nya ya sudah berkurang. Ini kita dorong juga, harapannya udah di kedepannya sudah banyak penggunaan PLTS maupun di mobil EV ya. Itu Mbak. Berarti untuk energi baru terbarukan yang secara global sudah sedikit demi sedikit diimplementasikan, berarti di sini sudah mulai juga berarti Pak ya? Betul. Jadi di sini kami masang itu PLTS itu sudah masang di pulau-pulau. Hampir rata di pulau-pulau itu kita pasang PLTS ya. Ada di Pulau Pagerungan kecil, ada di Pulau Sakalar yang saya tadi sempat ini, banyak lah. Dan di pulau-pulau itu kita udah pasang untuk PLTS, karena secara akses ya kan kita tujuannya untuk penggunaan energi bersih, terus secara akses lebih mudah karena emang intensitas mataharinya mungkin di tengah laut itu lebih gampang, dan akhirnya kita mendorong untuk penggunaan PLTS ini. Berarti dominan di daerah kepulauan berarti Pak? Ya, penggunaan dominan masih di kepulauan. Tapi kalau di daerah sekitar Pamekasan deh Pak, apakah sudah dilaksanakan? Ada beberapa ya, tapi itu biasanya di pondok masih. Oh ya. Ya. Di pondok itu ada. Contoh kalau di Sumeneb itu di Pondok Anokoya itu juga menggunakan PLTS ya. Ya maksudnya combine ya, dia menggunakan PLTS dan menggunakan listrik PLN. Oke. Dan itu kan tadi beberapa program dalam jangka panjang gitu Pak ya. Dan mungkin juga teman-teman muda-mudi ataupun Gen Z saat ini juga tertarik mendalami tentang dunia PLN gitu Pak. Apakah ada program yang nantinya melibatkan mahasiswa ataupun pemuda gitu Pak? Kami ya di PLN UP3 Madura, saya mendorong ya untuk mahasiswa-mahasiswa ini ya berkecimpung ke energi listrik ya. Karena yang kedepannya yang akan booming ini ya, selain satu itu saya perkiraan itu AI ya. AI. Yang kedua itu renewable energy. Renewable energy ini ya listrik kayak PLTS tadi itu. Kedepannya mungkin akan berkembang, dan EV ya. EV ini kan ya penggunaan SPKLU dan sebagainya ini pasti akan masif lah kedepannya. Dan kami mendorong ya mungkin dari mahasiswa-mahasiswa untuk minimal kolaborasi dengan kami, minimal magang. Mahasiswa yang mau magang di PLN monggo ya, kalau mau magang di PLN kami fasilitasi ya untuk belajar di PLN dari hulu ke hilir ya, dari pembangkitnya seperti apa ya kan, dari distribusinya seperti apa, terus sampai ke pelanggannya itu seperti apa. Jadi kami terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya DEM ini ya, Dewan Energi Mahasiswa Madura. Ya. Sebelumnya apakah sudah ada Pak program magang ini? Oh sudah banyak. Di setiap unit kami ada. Biasanya ada dari Unira juga ada, ada banyak lah. Di tiap kabupaten juga ada mahasiswa-mahasiswa yang memang magang di tempat kami di PLN. Oke, jadi sudah terbuka. Ya. Tergantung tinggal kita bagaimana mengambil peluang yang ada teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau ikutlah program, kita tinggal menjemput bolanya karena di sini sudah disediakan juga kalau misalkan mau belajar tentang dunia kelistrikan, mulai dari pembangkitnya tadi sudah dijelaskan, boleh langsung mengirimkan proposalnya ke sini Bapak ya. Oke. Dan selanjutnya Bapak terkait ada yang menyebutkan terkait isu naiknya harga listrik gitu Bapak. Nah itu kan apabila ke masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah pastinya kan naik sedikit langsung mengeluh gitu Pak. Itu bagaimana responnya Bapak?
Apakah ada kategori atau pengklasifikasiannya, Pak? Jadi untuk sebenarnya isu-isu naik TDL naik ya kan, tarif dasar listrik naik ya. Sebenarnya isu itu sebenarnya sudah kita terbuka ya untuk tarif-tarif itu ya. Mungkin bisa dicek di Google atau di mana ya. Kami itu tarif itu ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi bukan PLN ya. PLN hanya menjalankan aja. Jadi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah ya kita jalankan, ya kita sampaikan ke masyarakat. Karena dan itu terbuka, tarif itu terbuka dan bisa diakses di website, mungkin di ESDM dan bisa di Google, cari aja tarif tenaga listrik sekarang berapa, itu pasti sudah tahu. Dan itu sampai sekarang belum ada kenaikan ini PLN untuk tarif dasar listrik ya. Jadi emang pemerintah emang mendorong ya, menjaga biar tarif itu tetap terkendali dan bisa membantu masyarakat. Kemarin kan salah satu contoh pemerintah itu bahwa peduli sama masyarakat ya, dengan diskon 50% waktu awal tahun ya. Mungkin Mbak Yeni tahu ya, di bulan Januari Februari pemerintah sudah memberikan insentif ke pelanggan, ke seluruh masyarakat ya, untuk diskon tarif 50%. Nah, itu bentuk bahwa pemerintah itu hadir untuk ke masyarakat. Kan Mbak Yeni ya. Nah, ya jadi memang seperti itu ya. Jadi kadang itu menjadi problematika bagi ibu rumah tangga misalkan seperti itu Bapak. Jadi mungkin podcast ini juga bisa dilihat oleh sejumlah kalangan, tidak hanya generasi muda saja, bisa jadi dari pegawai ataupun ibu rumah tangga bisa. Karena di sini sekaligus klarifikasi ataupun membenarkan sesuatu yang miskonsepsi lah, ataupun sedang terjadi kesalahan di percakapan di masyarakat itu sendiri. Dan terakhir nih Bapak, sebelum kita menutup podcast kali ini, saya ingin tahu mungkin harapannya ke depan ataupun 5-10 tahun lagi PLN Madura itu seperti apa, dan nanti progres program kerjanya seperti apa Pak, harapannya? Jadi harapannya ya untuk PLN Madura ya, kami akan memberikan ya pelayanan yang terbaik ya, akses kelistrikan yang handal ya, khususnya di Pulau Madura ya. Karena emang kedepannya dunia energi ini akan terus berubah, berkembang. Yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita harus mengikuti zaman. Sekarang udah zamannya itu sudah menggunakan mobil listrik ya. Saya jelaskan sedikit ya, kenapa mobil listrik ya. Pertama ya, ramah lingkungan ya kan. Yang kedua, tarifnya murah ya kan. Mungkin Mbak Yani tarifnya itu hampir 60%-nya ya dibandingkan mobil konvensional. Ya kedepannya Pak ya, kan lari ke situ, sudah akan menggunakan mobil listrik. Mau gak mau kan, sekarang sudah pemerintah dengan PLN sekarang sudah menyiapkan sarana prasarananya ya, yang salah satunya itu SPKLU ya. Setiap berapa 10 kilo kita sudah ada SPKLU ya, harapannya diperbanyak lagi kan. Dan ini konsen PLN ya, mungkin 5 tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan kami akan menyiapkan sarana prasarana untuk percepatan EV, electric vehicle ya, mau motor mau mobil, kita akan percepat ya sarana prasarana itu. Dan harapannya seluruhnya kami siap untuk menyambut penggunaan EV ini ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita akan dorong juga penggunaan energi baru terbarukan ya, karena emang kedepannya ya, mungkin di tahun kita kan akan menuju net zero emission ya. Cita-cita pemerintah itu kan di 2060 ya. Salah satunya apa ya, penggunaan PLTS ya kan. Penggunaan PLTS ini kami juga akan rencananya kan di mana, di Sumeneb itu juga akan ada PLTS juga. Ini kita masih direncanakan ya, PLTS di Sumeneb. Nah ini di pulau-pulau, kami implementasinya di pulau-pulau dulu yang emang aksesnya agak susah, kita implementasinya di sana ya untuk penggunaan PLTS. Dan ini sudah hampir rata-rata pulau yang ada di Madura sudah menggunakan PLTS. Nah ini kan sudah mendorong pemerintah ya untuk mengurangi gas karbon. Dan kami harapkan mungkin terus menerus ya, di tahun kita, di cita-cita pemerintah itu di 2060 kita sudah net zero emission.
Demikian Mbak Oke, Yani ya. luar biasa sekali tentunya ini sebuah harapan dan juga target dari PLN Madura sendiri untuk mewujudkan masyarakat Madura dari 4 kabupaten itu bisa menerapkan yang namanya pertama dari mobil listrik itu Bapak ya, dan semuanya berbasis listrik gitu, meskipun juga sepeda motor dan lain sebagainya. Kemudian juga mengimplementasikan sepenuhnya tentang energi baru dan terbarukan agar semua daerah bisa merata, dan juga pastinya PLN di sini akan terus meningkatkan pemerataan distribusi listrik di daerah-daerah yang masih belum terjangkau seperti itu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak karena sudah sharing dengan kami sekaligus memberikan wawasan dan juga membukalah cakrawala berpikir anak-anak muda sekarang bahwasanya isu ini juga penting untuk kita bahas selaku generasi muda seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih, dan nantinya akan kita dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu strategis mengenai energi di ranah nasional. Saya selaku host pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Manabi bede kocar saparoh tak langkung sapara aki, manabi bede pematur sekaleroh tak langkung sapara aki. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.